Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, kali ini gua ingin membahas update ya. Ada ya 3 update masing-masing mengenai Anthony, Sergio Reguilon, dan juga Lisandro Martinez. Pertama gua ingin ke Anthony dulu. Jadi Manchester United ini sudah membuat press release atau keterangan resmi kalau sang pemain ini akan kembali latihan ya, dan di konferensi pers Erik ten Hag sudah mengatakan hari Sabtu dia akan langsung kembali latihan. Ya, statementnya kurang lebih semenjak pemeriksaan yang dilakukan pertama di bulan Juni, Anthony telah bekerja sama dengan polisi baik itu di Brazil maupun juga di Inggris, dan dia akan terus berlanjut melakukannya sebagai ya kurang lebih tempat yang memperkerjakan Anthony. Manchester United telah memutuskan kalau dia akan kembali latihan di Carrington dan akan tersedia untuk pertandingan ya, squad selection. Tapi proses dengan polisi ini terus berlanjut. Ini akan terus dilihat ya, direview sampai ya bagaimana perkembangan dari kasus ini. Sebagai sebuah klub, kita mengkutuk aksi kekerasan dan juga abuse. Kita mengetahui seberapa penting ya perlindungan terhadap yang terlibat di situasi ini. Kurang lebih demikian. Jadi Manchester United jelas ya dia sikapnya seperti apa, tapi menurut gue ini kabar yang luar biasa. Artinya ada kepercayaan diri dari klub kalau ya hal ini akan berujung positif bagi Anthony. Artinya ya klub bisa menggunakan Anthony lagi. Anthony bisa bebas dari tuduhan. Kalau gue melihat demikian, dan tentu saja ini kabar yang bagus ya. Bagaimana memang Manchester United butuh Anthony menurut gue. Oke, Anthony masih terus beradaptasi. Banyak yang menilai Anthony ini hanya dari kontribusi gol dan assist. Dari yang gue amati di Ajax, dia bukan pemain yang memberikan gol maupun assist yang sangat tinggi, tapi bagaimana titik lebihnya dia ini adalah kecepatan transisi dari bertahan menyerang bertahan. Dia juga punya rasa percaya diri yang tinggi, dia punya skill ya, dia punya teknik yang bagus, dan kombinasi itu semua menurut gue sangat bagus bagi Manchester United. Ada karakter yang berbeda, utamanya di lini kanan dari Manchester United. Memang betul ada Facundo Pellistri di kanan, tapi gue melihat secara ringan amatiran Facundo Pellistri juga masih belum konsisten. Penampilan bagus menghadapi Crystal Palace, tapi kalau gue lihat ketika menghadapi Bayern Munchen berbeda lagi. Anthony sebenarnya juga sama, dan dengan kembalinya Anthony tentu saja ini akan menambah amunisi, terutama di sayap kanan. Gue harapkan akan ada persaingan yang keras nih ya antara Facundo Pellistri juga dengan Anthony, sehingga mereka bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dan meraih kapasitas tertinggi untuk mengisi posisi kanan dari Manchester United. Besar kemungkinan menurut gue belum akan langsung terlibat di pertandingan menghadapi Crystal Palace, tapi mungkin di pertandingan-pertandingan selanjutnya di mana jadwal juga semakin ketat. Dan gue ingin tekankan ya bagaimana kedalaman skuad ini sangat penting. Banyak kritikan gue tahu terhadap Anthony, tapi nyatanya posisi sayap kanan Manchester United ini tidak dalam-dalam banget. Amad Diallo masih cedera, Jadon Sancho bermasalah. Hanya mengandalkan seorang Facundo Pellistri di sayap kanan menurut gue bukan situasi yang bagus. Sehingga seperti yang Erik ten Hag katakan ya, satu posisi minimal ada 2 pemain, dan ini bisa terwujud sebentar lagi. Erik ten Hag juga di wawancara mengatakan kalau dia melihat kondisi fisik dari Anthony ini tidak ada masalah, dan menurut gue sangat mungkin dia akan kembali, mungkin tidak pertandingan menghadapi Crystal Palace tapi selanjutnya. Ini kabar bagus. Kabar yang kurang bagus ini dari Sergio Reguilon, di mana sang pemain ini ternyata cedera dan tidak akan kembali sebelum bulan depan. Wow, sebelum bulan Oktober. Jadi mungkin sekitar sebulan dia akan cedera, artinya absen. Berarti Manchester United untuk posisi back sayap hanya ada seorang Diogo Dalot yang murni posisinya. Dan ini bukan kabar yang bagus. Ada Tyrell Malacia, ada Luke Shaw, ada Sergio Reguilon, ada juga Aaron Wan-Bissaka ya kan, yang kesemuanya ini cedera. Ini situasi yang ya nggak bagus ya, sangat tipis sekali. Sergio Reguilon sendiri didatangkan dengan status pinjaman kan, untuk mengisi posisi bek kiri yang tipis.
kosong bahkan karena Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia cedera, tapi ternyata Sergio Reguilon juga cedera. Ya, Manchester United terlalu banyak cedera. Menurut gue ini harus direview tim yang berurusan dengan masalah fisik, kebugaran, ya kan, dan ya yang berkaitan dengan hal tersebut, cedera, pemulihan. Dan langsung gue sambung ke kabar breaking news ini. Kalau Lisandro Martinez bahkan harus absen lebih lama lagi. Dikabarkan sang pemain bisa saja absen untuk 2 atau 3 bulan ke depan. Ini merupakan pukulan yang telak ya, bagaimana menurut gue dia merupakan salah satu pilar di lini belakang Manchester United musim lalu, memberikan perbedaan ya dari 2 musim sebelumnya dan musim-musim sebelumnya, bagaimana Licha ini sangat bagus membaca permainan, membaca bola, membaca pergerakan, badan yang tidak terlalu tinggi tapi dia punya keberanian, dia juga punya power, energi yang besar, dia bisa bermain di posisi back tengah bagian kiri dengan bagus, sisi yang menurut gue sangat rawan di musim-musim sebelumnya. Ya, tapi dia sekarang cedera. Manchester United tipis nih ya di posisi back tengah. Tentu saja ada Rafael Varane, ada Victor Lindelof, ada Harry Maguire, ada Jonny Evans. Menurut gue ya inilah kenapa kedalaman skuad itu penting. Mendatangkan Jonny Evans itu penting. Dan sekarang bagaimana situasi dengan Harry Maguire menjadi penting juga, karena dengan segala kritikan dan lain-lain yang sudah berada dari musim lalu, ketika dia tidak jadi pergi dan Manchester United memang menilai tidak punya waktu untuk mendatangkan pemain yang baru kan ya. Nah inilah ketika ada cedera, semua pemain harus siap. Harapan gue simpel sih ya, semoga pemain yang tersedia ini bisa tampil bagus, termasuk juga Harry Maguire gitu loh. Di sisi lain gue menilai bagaimana lini belakang Manchester United ini sebenarnya secara individu itu bagus. Cuman kalau kita lihat bagaimana dari musim lalu terlalu banyak hal yang tidak konsisten, fokus, konsentrasi ini sering hilang. Ada beberapa pertandingan tampil luar biasa lini belakang Manchester United, tapi ada beberapa pertandingan juga terlalu mudah ditembus. Bagaimana kekalahan telak menghadapi Manchester City, lalu juga menghadapi Liverpool, lalu juga menghadapi Sevilla, lalu juga menghadapi Arsenal di London, dan beberapa pertandingan lainnya juga menurut gue ini terlalu mudah gitu. Artinya apa? Ya dengan hadirnya Lisandro Martinez memang kuat sih, tapi belum konsisten. Nah sekarang ini harus membangun konsistensi. Manchester United di beberapa pertandingan awal kebobolan terlalu banyak, walaupun di 2 pertandingan terakhir sudah bisa clean sheet tanpa Lisandro Martinez. Jadi di sisi lain ini ada pembuktian juga ya, tanpa Lisandro Martinez sebenarnya Manchester United lini belakangnya, lini pertahanannya bisa kok ya untuk bermain bagus. Hanya saja kan ujiannya berbeda nih. Kemarin menghadapi Burnley, lalu menghadapi Crystal Palace, ke depan tadi dikabarkan berapa? 2-3 bulan ke depan ya kan. Mungkin akan mendapati lawan-lawan juga yang lebih berat lagi daripada Burnley dan juga Crystal Palace. Ini harus dibuktikan menurut gue. Ini harus ditunjukkan dan ini merupakan kesempatan. Menurut gue ini merupakan kesempatan terutama bagi seorang Harry Maguire. Gue menilai apa yang dilakukan oleh sang manajer ya kan, dengan mencopot ban kapten, lalu juga tidak menjadikan dia pilihan utama lagi, artinya ingin ada perubahan situasi, beban tidak besar ya di pemain ini. Dan ini sekarang waktunya dia untuk menunjukkan, dia harus bisa konsentrasi ya, dia harus bisa membuktikan. Di sisi lain juga ini kesempatan untuk pemain seperti Victor Lindelof, walaupun Victor Lindelof gue pikir sih mungkin akan lebih banyak ditempatkan di kiri, walaupun ada Sofyan Amrabat juga sih, maupun juga Jonny Evans pemain yang ya datang dengan situasi yang dengan situasi yang mengejutkan menurut gue ya, karena tidak banyak disebut-sebut sebelumnya, tapi sekarang dia sudah ada di Manchester United. Penampilannya juga luar biasa, menghadapi Burnley sangat kokoh, menghadapi Burnley pada saat itu bahkan dia menciptakan sebuah assist ya kan. Jadi dia juga punya peluang nih untuk membuktikan kalau dia belum habis. Jadi ada banyak pemain yang harus mengambil peluang ini.
sebagai fans, gue juga tentu saja khawatir ya kan, agak sedikit pesimis juga nih dengan situasi Lisandro Martinez. Wah gimana nih tanpa Licha. Tapi di sisi lain, kalau pemain lain ya yang merupakan pilihan ketiga, pilihan keempat ini bisa menangkap peluang itu, ya mereka bisa menurut gue bisa naik posisi gitu ya. Artinya mereka bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi, dan kesempatan ini ada di sana, dan menurut gue harus diambil sih. Mudah-mudahan demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kembalinya Anthony, absennya Reguilon dan juga Lisandro Martinez, pesimis atau justru optimis? Ada pemain yang mudah-mudahan bisa mengcover pemain-pemain yang absen, dan juga Anthony yang bisa menambah kualitas utamanya di lini kanan serang dari Manchester United. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.